Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Ada beberapa golongan manusia. Yang pertama, orang yang hebat tapi dia tahu bahwa dia hebat. Jenis kedua adalah orang yang hebat tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya hebat. Jenis ketiga, orang yang tak hebat tetapi tahu bahwa dia tidak hebat. Dan keempat, orang yang tak hebat dan tahu bahwa kalau dia tidak hebat. Pertanyaannya, di golongan manakah orang-orang Indonesia berada? Buku ini didesain unik oleh penulis dari segi tata bahasa dan humoris dari si penulis terpampang jelas dalam tulisan ini. Resensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Kagum Kepada Orang Indonesia, karya Emma Ainun Nadjib yang sering disapa Cak Nun. Buku ini berisikan pandangan, harapan, bahkan parodi tentang sisi-sisi kualitatif manusia Indonesia yang menurut Cak Nun, manusia Indonesia memiliki banyak potensi keunggulan, walaupun mungkin potensi itu kurang didukung oleh budaya dan struktur sosial politik yang melingkupi mereka. Bakat orang Indonesia luar biasa. Siswa-siswa sekolah langganan juara Olimpiade Sains, pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri umumnya lebih disayang perusahaan tempat mereka bekerja karena dikenal tekun dan gigih, meski bukan berarti tak ada masalah yang mereka hadapi di sana. Orang-orang Indonesia bakat-bakat seninya bagus, tarik suara dengan gaya bangsa lain pun bagus. Kita masuk di pembahasan pertama. Dunia besar karena Indonesia. Kita pura-pura miskin, kemudian mengirim jutaan tenaga-tenaga kerja di luar negeri untuk membangun dunia. Mereka banyak yang direndahkan di negeri orang, tapi justru itu yang kita cari. Direndahkan oleh manusia adalah kemuliaan di hadapan Tuhan. Tenaga-tenaga kerja Indonesia berlaku seperti Sunan Kalijaga yang berpura-pura menjadi tukang ngarit dan pengembala di rumah dinas Ki Ageng Pandanaran. Indonesia layaknya kapten kesebelasan yang dipilih bukan karena kepemimpinannya dan gaya organisasinya, namun juga abdal kalau ia all-around. Jangankan di saat darurat menggantikan posisi di belakang, depan atau tepi, jadi kiper pun siap. Indonesia sangat unggul dari bidang manapun. Kebudayaan, ilmu, pengetahuan, teknologi, istihad, makanan, meta manajemen, kreativitas hidup, survivalisme, ketangguhan, mental, kenekatan. Apa saja bangsa lain belum tentu memiliki kemampuan semacam itu. Jumlah orang pintar dan enak mengaji di Indonesia bisa 100 kali lipat dibanding Arab Saudi. Dalam tarik suara pun Indonesia tidak kalah dengan negara lain, mampu menyanyikan semua jenis lagu. Tetapi apakah negara di luar Indonesia mampu membawakan lagu khas-khas daerah yang ada di Indonesia? Kita masuk di pembahasan kedua. Pemerintahan Indonesia, pemerintahan yang paling enak. Sesungguhnya pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang paling enak, sebab masyarakatnya mandiri. Bencana begitu rupa dahsyatnya bisa dihadapi dengan tenang dan serba bersyukur. Sementara badai Katrina yang melanda California membuat orang-orang di sana panik dan marah-marah kepada pemerintah Amerika. Mereka mendemo pemerintahnya yang tidak antisipatif dan becus dalam mengurusi masalah bencana alam itu. Kemudian badai di New Orleans yang tidak ada sekukuhnya, tsunami Aceh menyebabkan terjadi dehumanisasi total dan pemerintahnya dimarahi habis-habisan. Di Indonesia, rakyat yang mana sampai seperti itu, harga BBM dinaikkan, bergejolak sebentar, setelah itu rakyat tenang-tenang saja. Jalan-jalan tetap macet penuh mobil seolah kenaikan harga BBM tidak mempengaruhi konsumsi bensin mereka. Pemerintah silih berganti dan naik turun, tetapi rakyat tetap stabil. Ilmu yang serius bisa berarti mau mempelajari bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia itu hebat, dan saking hebatnya sampai-sampai menjadi malaikat pun pintar dan jadi setan pun juga pintar. Sehingga Indonesia itu kontroversial. Di lain pihak kelihatan miskin dan dilanda krisis, tapi saya tidak bisa menemukan tingkat kemewahan hidup melebihi orang Indonesia. Ilmu yang serius bisa juga berarti menyadari bahwa hanya bangsa yang besar yang diberi ujian beruntun dan mau mengelola kejadian itu menjadi kekuatan untuk bersiap menyambut masa depan, menjadi kapten kesebelasan dunia. Mengutip perkataan Emma Ainun Nadjib, potensi bangsa Indonesia sangat besar untuk bisa tampil dalam panggung kepemimpinan dunia, asal kita mau serius dan formulasinya bisa dicari. Terima kasih. Ada pertanyaan?